Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hunhushi. Puncak gunung obat tertutup awan. Aroma obat yang aneh menyebar, menyebabkan hati seseorang merasa tidak terganggu, seolah-olah berada di tempat suci. Ada kelompok bahan obat berkumpul seperti laut di atas gunung obat. Ada stadion yang sangat besar yang melayang di udara di atas lautan bahan obat. Ada 4 kuali besar obat di 4 sudut alun-alun. Aroma pil perlahan naik dari mereka saat asap dibebankan ke awan. Ada banyak sosok manusia yang berdiri di atas panggung terapung ini. Banyak percakapan yang hidup dipancarkan. Mata mereka semua melihat ke utara. Di sana banyak kursi batu yang tertata rapi. Pelayan wanita cantik beringsut di kedua sisi kursi batu seperti kupu-kupu. Tangan-tangan lincah itu memenuhi semua cangkir giok di atas meja batu. Swoosh swoosh. Xiao Yan dan Yao Lao bergegas ke puncak gunung. Mata mereka menyapu. Mereka akan menemukan tempat acak untuk duduk ketika penatua Wan Huo berdiri dari kursi batu di samping. Dia tertawa keras. Ketua Aliansi Yao Chen, teman muda Xiao Yan, silakan lewat sini. Yao Chen, Xiao Yan, Aliansi Sky Mansion, ja? Tidak disangka bahkan keduanya telah datang. Menurut rumor yang beredar, tampaknya Yao Sheng ini dulunya adalah seseorang dari klan Yao, tetapi dia kemudian diusir dari klan karena suatu alasan. Sesuatu seperti ini benar-benar terjadi? Jika memang begitu, bukankah itu berarti klan Yao saat ini sangat menyesali keputusan mereka? Tawa Elder Wan Huo segera menarik banyak pasang mata ke lokasi Xiao Yan dan Yao Lao. Aliansi Sky Mansion saat ini sangat terkenal dan muncul seperti tuan baru Central Plains. Kebanyakan orang yang hadir pernah mendengar tentang ketua aliansi dalam nama dan pemimpin spiritualnya. Banyak bisikan pribadi mulai bermunculan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan berbagai tatapan ini. Yang dia lakukan hanyalah melihat Yao Lao. Haha, seperti yang kamu katakan. Kami mewakili aliansi Sky Mansion. Jika mereka tidak memberi kami posisi yang baik, mereka akan meremehkan aliansi kami. Yao Lao tertawa. Xiaoyan tersenyum mendengar penjelasannya. Setelah itu, tubuh mereka berkedip dan muncul di jarak dekat dari penatua Wan Huo. Mereka menemukan posisi dan duduk. Pelayan wanita yang tajam di samping bergegas ke depan dan melayani mereka. Penatua Wang Wei tersenyum pada mereka berdua setelah mereka duduk. Sesepuh lain di sampingnya merasa sedikit tidak wajar. Para tetua ini semuanya adalah perwakilan senior dari klan Yao. Jika Yao Chen terus tinggal di klan Yao, dia harus menyapa mereka begitu melihat, namun kenyataan saat ini memungkinkan mereka untuk memahami bahwa kemungkinan besar merekalah yang harus menyambutnya. Kepala aliansi Istana Langit adalah posisi yang sebanding dengan kepala klan Yao. Tidak ada yang menarik untuk dilihat selama dimulainya upacara pengobatan. Itu hanyalah beberapa anak muda dalam klan Yao yang menunjukkan keahlian mereka. Acara utama dari upacara pengobatan adalah setelah itu. Yao Lao melihat ke bawah pada panggung batu yang sangat besar di bawah dan dengan lembut tertawa. Dia segera melihat Xiao Yan dan berkata, jika kamu bisa muncul sebagai pemenang dalam kompetisi terakhir itu, posisi alkemis top di benua akan menjadi milikmu. Aku tidak terlalu peduli dengan posisiku, tapi klan Yao benar-benar sangat arogan. Aku hanya berencana menggunakan keterampilan alkemis yang telah diajarkan guru kepadaku untuk menunjukkan kepada mereka bahwa tindakan sembrono dan bodoh mereka saat itu telah menyebabkan klan Yao kehilangan seorang jenius sejati. Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Keterampilan alkemisnya sudah melampaui Yao Lao, tapi alasan dia bisa mencapai prestasi seperti itu adalah karena ajaran Yao Lao. Jika dia bisa muncul sebagai pemenang di tempat seperti itu, tidak ada seorang pun di dalam klan Yao yang berani menghentikan Yao Lao meninggalkan nama orang tuanya di tablet klan.
Kamu anak kecil? Yao Lao tersenyum sambil menegurnya. Namun, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi senang. Langit benar-benar memberkati dia dengan murid seperti itu. Meskipun keterampilan alkemismu telah mencapai puncak, bukanlah hal yang mudah untuk muncul sebagai pemenang dalam upacara pengobatan ini. Ekspresi Yao Lao menjadi serius saat dia berkata, mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi final antara alkemis pada dasarnya adalah individu teratas di dunia ini. Bahkan mustahil untuk menemukan alkemis ini di dalam menara pil. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia secara alami tidak berpikir bahwa mereka yang bisa berpartisipasi dalam kompetisi alkemis adalah individu yang biasa-biasa saja, tetapi semakin kuat lawannya, semakin tertarik dia untuk bersaing. Sejak pertandingan menyenangkan dengan orang lain selama pil gathering saat itu, Xiao Yan tidak mampu bersaing dengan orang lain dalam hal penyempurnaan pil obat di lingkungan seperti itu untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, lawan kali ini akan berkali-kali lebih kuat daripada lawan dari pil gathering. Lalu lintas manusia di sekitar panggung batu meluas saat Xiao Yan dan Yao Lao sedang mengobrol. Selanjutnya, berbagai suara melesat ke langit. Suara mendengung bahkan menyebabkan awan di langit sedikit tersebar. Suara-suara itu menyebar sebelum suara gong terdengar di langit. Banyak anggota klan Yao dengan sigap berdiri. Suara hormat mereka menyebar dengan kuat. Selamat datang kepala klan. Awan di langit bergejolak saat sapaan yang luas dan kuat bergema sebelum mereka berpisah. Seorang pria tua berambut putih berjubah putih perlahan melangkah maju. Tangannya mendarat di udara dan memancarkan gelombang fluktuasi misterius. Ruang tampaknya telah mengeras pada saat ini. Kepala klan dari klan Yao? Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia menatap pria tua berambut putih ini, yang dipenuhi dengan keramahan yang hangat. Dia bisa merasakan aura yang sangat kuat memancar dari tubuh lelaki tua itu. Aura ini berkali-kali lebih kuat dari aura penatua Wan Huo. Ini adalah kepala klan dari klan Yao, Yao Dan. Dia saat ini adalah Dou Sheng bintang 7. Mata Yao Lao sedikit rumit saat dia melihat lelaki tua berambut putih itu. Terlepas dari apa yang terjadi, darah klan Yao masih mengalir di dalam tubuhnya. Hatinya merasakan emosi saat melihat kepala klan dari klan Yao. 7 bintang Dou Sheng, Xiao Yan menyipitkan matanya. Ini harus menjadi orang terkuat di dalam klan Yao. Dia memang sedikit lebih kuat dari yang terkuat di Sky Mansion. Fondasi klan kuno memang sesuatu yang membuat iri. Haha, mereka yang datang adalah tamu? Kepala klan dari klan Yao, Yao Dan, memperlihatkan senyum hangat di wajahnya saat dia berdiri di langit. Dia menangkupkan tangannya ke kerumunan yang padat. Kemudian, matanya tiba-tiba melompati semua orang dan berhenti di Yao Lao. Mata yang berkedip-kedip itu mengandung emosi yang rumit. Xiao Yan, yang duduk di samping Yao Lao, juga merasakan tatapan Yao Dan. Ekspresinya tidak berubah, tetapi cahaya hitam menyala di sampingnya. Raja Utara sekali lagi muncul. Matanya yang acuh tak acuh menatap Yao Dan. Itu seperti binatang buas, yang tiba-tiba menjadi ganas dan mulai membunuh jika diminta. Yao Lao perlahan menggangkat kepalanya. Matanya menatap langsung ke arah Yao Dan saat dia tersenyum tipis. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menyapa, salam untuk kepala klan Yao Dan. Yao Chen, kita semua salah. Mata Yao Dan terfokus pada Yao Lao sebelum langsung beralih ke Xiao Yan. Matanya berhenti pada Raja Utara di samping Xiao Yan dan dia menghela nafas lembut untuk alasan yang tidak diketahui. Dia mengambil langkah maju dan muncul di samping kursi utama karena banyak sesepuh klan Yao yang dengan hormat menyambutnya. Haha, Pak Tua Yao Dan, apakah kamu akhirnya mau keluar dari retretmu? Yao Dan baru saja akan duduk ketika suara lain yang kuno dan berpengalaman perlahan menyebar ke seluruh langit. Ada juga aroma obat yang sangat pekat yang terkandung di dalam suara ini. Setelah itu, semua orang melihat lampu hijau berkedip di cakrawala yang jauh. Dalam beberapa napas,
Kuali obat hijau pucat dengan cepat memotong udara dan tiba. Ada seorang lelaki tua berjubah linen biasa di atas kuali obat. Tongkat berjalan yang terbuat dari bahan obat dipegang di tangannya. Banyak botol giok yang digantungkan di tongkat jalan ini mengeluarkan suara dentingan yang jelas saat berguncang. Pak Tua Shen Nong, tak terduga bahkan sesepuh seperti itu pun muncul. Kejutan melintas di mata Yao Lao saat dia melihat orang ini. Xiao Yan di sampingnya terkejut sebelum dia sepertinya mengingat sesuatu. Ekspresi muram di matanya melonjak. Meskipun nama Pak Tua Shen Nong ini tidak terlalu terkenal, dia adalah seorang ahli yang sangat tua di dunia alkemis. Bahkan Yao Lao hanya bisa dianggap junior jika dibandingkan dengannya. Tidak disangka orang ini, yang telah hilang selama bertahun-tahun, benar-benar muncul di tempat ini. Ini memang layak untuk upacara pengobatan. Xiao Yan dengan lembut menjilat bibirnya. Jantungnya tiba-tiba menjadi panas mendidih. Mampu bersaing dengan orang seperti itu dalam hal keterampilan alkimia benar-benar sesuatu yang akan membuat hati seseorang mendidih. Haha, orang tua, kamu sebenarnya masih hidup, Yao dan tertawa pelan, tapi ekspresinya tidak sedikit pun terkejut. Orang tua Shen Nong berdiri dari kuali obat. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan kuali itu. Matanya yang tua dan berpengalaman menyapu sekelilingnya sebelum berhenti di Xiao Yan. Dia berseru pelan sebelum tertawa, saya sudah bertahun-tahun tidak keluar. Tidak terduga wajah baru telah muncul di Central Plains. Kekuatan spiritual yang telah mencapai keadaan surgawi sempurna meskipun masih sangat muda. Betapa menjejakkan. Salam untuk Shen Nong yang lebih tua. Xiao Yan tersenyum. Dia dengan tenang menangkupkan kedua tangannya dan tertawa di depan banyak pasang mata yang hadir. Orang tua Shen Long tersenyum sambil mengangguk. Dia baru saja akan duduk ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik. Dia melihat ke belakang. Awan hitam tiba-tiba melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi pria paruh baya berpakaian hitam. Mengikuti kemunculan orang ini, seluruh alun-alun segera mulai mengeluarkan suara berdengung rendah seperti ratapan jiwa. Hun Husi Dori Klon Hun. Saya datang tanpa diundang. Mudah-mudahan, kepala klan Yao dan tidak menentang saya. Pria berpakaian hitam itu tersenyum tipis. Suaranya yang mantap menyebar ke seluruh alun-alun. Hun Husi. Yao Lao, yang berada di samping Xiao Yan, terguncang mendengar nama orang ini. Kilatan dingin melonyak keskivi komatanya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.